Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siva Project bersama saya Alfat Perian. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah cerita nyata tentang sumpah orang tua yang semoga bisa menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua, khususnya bagi para orang tua. Tanpa berlama-lama lagi, inilah catatan cerita. Cerita berawal dari suatu hari di mana seorang ibu sedang membersihkan rumah. Tiba-tiba, anak lelakinya yang masih sangat kecil berlari ke arahnya. Dia tak sengaja menyenggol satu pot bunga yang terbuat dari kaca. Pot bunga itu pun pecah, hancur, berantakan. Ibu itu benar-benar sangat marah karena pot itu sangat mahal harganya. Kini pot tersebut hancur tersenggol oleh anaknya. Spontan sang ibu pun melontarkan kata-kata sumpahan dari mulutnya. Kata-kata yang sebenarnya tidak pantas, yang di kemudian hari akan menjadi penyesalan yang berkepanjangan untuknya. Matilah kamu. Semoga kamu ditimpa dinding bangunan dan tulang belulangmu hancur. Begitu kata sang ibu, tanpa berpikir akan kata-katanya yang di kemudian hari akan menjadi penyesalan yang panjang. Tidak terasa tahun demi tahun berlalu. Anak lelaki itu pun tumbuh besar dan dewasa. Sang ibu pun sudah lupa akan kata-kata sumpahnya dulu dan tak menganggapnya penting. Ibu itu pun tidak pernah menyadari bahwa kata-kata itu telah menjadi doa yang menembus ke langit. Anak lelaki itu pun kini sudah tumbuh besar bersama dengan adik-adiknya. Dia sebenarnya adalah anak sulung yang paling ibu itu sayangi dibanding anak-anaknya yang lain. Dia tumbuh menjadi anak yang pandai, menghormati dan berbakti kepada orang tua dibandingkan adik-adiknya yang lain. Sifatnya benar-benar telah mencuri hati sang ibu dan membuat sang ibu menjadi sangat menyayanginya. Kini dia telah menjadi seorang insinyur. Tak lama lagi dia pun akan menikah. Tak sabar rasanya sang ibu ingin menimang cucu. Pada suatu hari, sang ayah yang punya sebuah bangunan yang sudah lama pun akan merenovasinya. Dan pergilah anak tersebut bersama ayahnya ke sebuah gudang yang akan direnovasi tersebut. Para pekerja sudah bersiap-siap untuk merobohkan satu dinding yang sudah usang dan lapuk. Sementara pekerja sedang bekerja, tanpa sepengetahuan siapapun, anak tersebut pergi ke belakang bangunan. Dan tiba-tiba, dinding bangunan itu roboh menimpanya. Terdengar suara teriakan dalam runtuhan itu, hingga lamat-lamat suaranya tak terdengar lagi. Semua pekerja pun kaget dan menghentikan aktivitasnya. Mereka heran, suara siapakah itu? Mereka pun segera berlari ke arah reruntuhan itu. Di sana, mereka mendapati tubuh anak tersebut tergeletak tertimpa bangunan. Mereka pun mengangkat dinding yang menghimpit sang anak dengan susah payah dan segera memanggil ambulans. Para pekerja itu pun tidak bisa mengangkat tubuh sang anak. Ia remuk bagaikan kaca yang jatuh pecah berkeping. Sebagian dari mereka mengangkat badan anak tersebut yang kini telah hancur dengan sangat hati-hati dan segera membawanya ke UGD di rumah sakit. Sang ayah pun menghubungi istrinya, mengabarkan tentang apa yang terjadi kepada anaknya. Seakan-akan Allah menghadirkan kembali kata-kata ibu itu pada anaknya semasa ia masih kecil dulu. Kata-kata yang sudah dilupakan dan dianggap tidak penting. Sang ibu itu menangis hingga pingsan. Setelah ibu tersebut sadar, dia pun bergegas ke rumah sakit. Dan sesampainya di rumah sakit, dia meminta untuk melihat anaknya.
Ketika itu jantungnya seakan berhenti berdetak. Anaknya menghembuskan nafas yang terakhir. Dia berteriak dan menangis sambil berkata, "Ya Allah, selamatkanlah anakku. Jangan pergi, Nak." Seandainya lidah tidak mendoakan kejelekan 25 tahun yang lalu. Andaikan. Tetapi kalimat andaikan ini tak berguna lagi sekarang. Sang ibu yang membagikan kisah ini pun menceritakannya dengan menangis. Dia tak ingin ada orang tua lain yang menyesali perkataannya seperti apa yang telah dia alami. Teman-teman, sesak rasanya kita mendengar kisah semacam ini. Insya Allah, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Mari kuatkan tekad dan bertawakal kepada Allah untuk mencoba menjadi lebih baik lagi dalam bertutur kata ke depannya. Dan berbanyaklah istighfar atas segala khilaf di masa lalu. Kita tak pernah tahu kapan Allah mengabulkan doa kita. Karena pada hakikatnya setiap kata adalah doa. Untuk itu, berhati-hatilah dalam berbicara sebelum kita menyesal pada akhirnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.